فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah kita murajaah tadi pembahasan-pembahasan yang telah lewat, yang belum lancar dimurajaah lagi. Pokoknya berupaya kawan, kalian harus punya trik bagaimana bisa hafal, baik diringkas, ditulis. Karena sesuatu kadang kalau cuma baca tok memang sulit, tapi harus ditulis, bikin catatan. Ketika nulis pun coba ndak usah lihat, baru dicocokkan di kitab. Gitu caranya. Bahkan menghafal Al-Quran dulu juga teman saya Jazair itu. Teman di Jazair katanya kalau di mahat mereka kalau menghafal Al-Quran itu nulis dulu. Jadi pakai papan ini masing-masing satu, yang mau dihafal itu ditulis. Jadi nulis dulu baru ngapal dari tulisannya sendiri. Karena memang dengan menulis dan menghafal itu lebih kuat, lebih cepat, insyaallah. Nah, untuk pembahasan ini juga kalian butuh meringkas sendiri, jangan cuman membaca yang di kitab, apalagi kondisinya kondisi sudah banyak. Kalau banyak lembaran-lembarannya kalian bukanya kan kerepotan. Intinya harus punya inisiatif. Aku harus mutkin, aku harus menguasai pembahasan gitu. Nah, sekarang kita masuk pada babul af'al. Kemarin telah kita buka bab ini. Tayyib, bahwasanya pembahasan pada bab ini dimulai dari ta'rifuha wa aqsamuha, pengertian dan pembagian fi'il. Nah, lihat halaman 90. Ta'riful fi'li wa aqsamuh, pengertian fi'il dan pembagian-pembagiannya. Lughatan, pengertian secara bahasa, yang namanya fi'il adalah ma dalla ala hadath. Ma dalla ala hadath, apa saja yang menunjukkan atas suatu kejadian, itu namanya fi'il. Istilahan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Itulah kita lewati. Nah, coba kalian hafal sekarang. Kalau dulu memahami maknanya dalam bahasa Indonesia, yang namanya fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna secara sendirinya dan bergandengan dengan waktu. Berarti sekarang tahapan berikutnya antum hafal bahasa Arabnya. Kalimatun dallat, dallat itu menunjukkan. Nah, kalimah ya kata. Nah, menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha. Jadi penunjukan makna itu dengan sendirinya, tidak butuh kata yang lain. Dia secara sendirinya sudah menunjukkan makna. Waqtaranat bi zaman, dan dia bergandengan dengan waktu. Karena namanya perbuatan untuk dilakukan butuh waktu. Tidak mungkin satu perbuatan akhwan dilakukan tanpa pada suatu waktu, bisa tidak? Antum melakukan sesuatu tapi tidak butuh waktu, bisa tidak? Tidak bisa. Karena untuk melakukan pekerjaan, melakukan amalan, modal utamanya waktu. Nah, ini fi'il. Nah, dulu kita membahas tanda-tanda fi'il. Nah, sekarang digandengkan sekarang. Tanda-tanda fi'il apa saja? Syahrul. Qad, sin, saufa, ta'u ta'nits sakinah. Dari keempat tanda ini, mana yang khusus masuk pada fi'il madhi? Ta' ta'nits sakinah. Mana yang khusus pada fi'il mudhari'? Sin, saufa. Mana yang bisa masuk pada fi'il madhi dan mudhari'? Ilhad.
Mana yang bisa masuk pada kedua-duanya, fi'il madhi dan fi'il mudhari' dari keempat tanda tadi? Qad. Baik. Qad kalau masuk pada fi'il madhi memberikan makna apa? Abdul Razak. Sungguh-sungguh, yaitu apa? Betul-betul terjadi. Kalau masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan makna apa? Zakaria. Bisa banget tapi jarang. Yang paling banyak kalau masuk pada fi'il mudhari' qad itu menunjukkan makna apa? Apa Muhammad itu? Saya bermakna terkadang. Itu bermakna terkadang, kadang-kadang atau jarang. Itu kalau masuk pada fi'il mudhari'. Yang belum disebutkan tanda fi'il apa berarti? Isnan? Hah? Fi'il amr. Tanda fi'il amr apa? Ini khusus untuk fi'il amr harus terpenuhi dua tanda pokok. Apa dua tanda itu? Raihan. Tanda dari fi'il amr. Baik, dua alamat itu, na'am. Yang pertama menunjukkan perintah. Yang kedua bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Nah, itu diingat-ingat. Nah, sekarang ikhwan kita akan mendalami tentang jenis-jenisnya. Tayyib madhi. Ya aqsamuhu thalathah. Pembagian isim itu ada 3 jenis. Aqsamuhu thalathah. Ya jenis-jenis fi'il itu ada 3. Nah, jenis fi'il terbagi menjadi 3 ini ikhwan dilihat dari sisi apa? Karena setiap pembagian adalah apa? Mesti sisi pandang yang digunakan untuk membagi itu apa? Harus tahu. Nah, fi'il terbagi jadi 3 menjadi madhi, mudhari' dan amr dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa? Syahrul? Hah? Waktu. Nah, ahsanta. Ya. Fi'il dilihat dari sisi penunjukan waktunya terbagi jadi 3. Madhi contohnya shadaqa, mudhari' contohnya yasduqu, amr contohnya usduq. Shadaqa apa maknanya? Mujahid? Hah? Taib, jujur. Nah, ta'rifu kulli qismin min aqsamil af'al. Sekarang pengertian masing-masing bagian dari 6 pembagian-pembagian fi'il tadi. Masing-masing jenis dari jenis-jenis fi'il. Al-madhi sekarang. Perhatikan, al-madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il, ma di sini berarti yang dimaksud adalah fi'il. Ya, fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu pembicaraan. Sebelum waktu pembicaraan berarti apa? Waktu itu telah lampau, ya kan? Betul. Ya enggak? Waktunya sudah lewat. Ini fi'il madhi. Nahwu qama. Apa makna qama Abdul Hafid? Nah, maknanya telah berdiri. Karena sudah lampau. Kalau telah makan apa? Muhammad Aceh. Hah? Akala, telah makan. Sekarang al-mudhari', fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Madal ala halatin waqa'a hala zamanit takallum wa ba'dah. Yaitu fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang terjadi pada waktu pembicaraan dan setelahnya. Dari pengertian ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari' itu memiliki 2 kemungkinan penunjukan waktu. Waktu sekarang yaitu saat berbicara atau waktu
setelahnya itu waktu nanti yang akan datang. Waktu sekarang disebut dengan zamanul hal atau zamanul hadir. Apa? Sebutnya apa, Mujahid? Zamanul hal atau al-hadir. Ini waktu pembicaraan sekarang. Ketika seorang ingin mengungkapkan ini, misalnya, aku sedang duduk, berarti saat ini kan sedang duduk, ya dah? Berarti apa? Aku sedang duduk, bahasa Arabnya. Kan sudah tahu fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi jalasa, fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya apa? Ya jalisu. Taib, ya jalisu. Kalau aku berarti apa? Aku sedang duduk. Kalau ya jalisu, dia sedang duduk. Kalau aku sedang duduk, apa ilhan berarti? Taib, ajlisu. Taib. Kalau ingin mengungkapkan tadi aku sedang duduk berarti ajlisu. Tapi bisa juga aku akan duduk. Berarti saat ini duduk belum? Ya? Belum, tapi akan duduk. Misalnya diperintahkan, ijlis ya akhi. Ajlis. Saya akan duduk insyaallah. Nah. Contohnya di sini yaqumu. Apa makna yaqumu? Faris. Sedang berdiri atau akan berdiri. Nah, sekarang antum bisa mengetahui ini bermakna sedang atau akan dari mana, Abdul Razak? Lah ya, sekarang kan fi'il mudhari' kemungkinannya dua. Yaqumu, yajlisu, yanamu. Ya kan? Ini bermakna dua, kemungkinannya menunjukkan sedang atau akan. Nah, ketika mengartikan ini yang diinginkan itu sedang atau akan, dari mana antum bisa menentukan? Dari mana? Ya dari susunan kalimat itu dilihat konteksnya bagaimana, harus paham. Ini bermakna sedang atau bermakna akan, harus apa? Harus dilihat semuanya, makna secara menyeluruh, baru tahu. Kalau orang ngomong gampang, kalau sedang berbicara kita tahu dia menunjukkan makna sedang atau menunjukkan makna akan. Al-amr sekarang, fi'il amr madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang diminta terjadinya setelah waktu pembicaraan. Nah, jadi pada fi'il amr kejadian itu diminta untuk dilakukan, diminta agar terjadi, dan terjadinya itu kapan? Setelah zaman pembicaraan, ya kan? Setelah waktu pembicaraan. Ini fi'il amr. Atau dengan kata lain, fi'il amr adalah kata perintah, kalimat atau kata perintah. Kata perintah. Nah, sekarang kita masuk pada fi'il madhi dulu. Halatul af'alis tsalatsa, kondisi-kondisi fi'il-fi'il yang tiga ini dimulai dari halatul madhi, kondisi-kondisi fi'il madhi. Sudah diringkaskan sebenarnya, ini saking mudahnya ikhwan metodenya. Cuman antum harus rajin-rajin. Nah, melihat, murajaah, kemudian apa? Harus betul-betul paham ini kata demi kata dalam kitab yang kita bahas ini. Karena sebenarnya sudah dibuat ringkas-ringkasnya dan disusun sebenarnya nyaman, enak, walaupun ya
dikasih gambar-gambar gini. Intinya biar menarik sebenarnya. Kondisi fi'il madhi yang pertama yubna 'alal fathi. Ya, kondisi pertama ikhwan, dan ini kondisi asal fi'il madhi itu mabni 'alal fathi, dimabnikan atas fathah. Walahu halat, dan mabni 'alal fathi ini memiliki beberapa keadaan. Di situ ada berapa? Nomornya sampai berapa itu, Raihan? 4. Nah, dihafal ini berarti. Kondisi yang pertama mabni 'alal fathi itu yang pertama idza lam yattasil bihi syai'. Jika tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Dalam artian tidak ada yang nyambung dengan fi'il madhi ini. Murni fi'il madhi, tidak ada gandengannya yang kelihatan. Dhamir-dhamir yang nempel itu tidak ada. Contohnya dharaba. Dia telah memukul. Dia telah memukul, dharaba. Nah, mengantuk. Nanti itu dicari PR-nya. Tayyib. Fi'ilnya mengantuk. Ketika melihat fi'il, cari fi'il madhinya, lihat fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian masdarnya. Itu cara melihat kamus. Adapun fi'il amr, kalau sudah tahu fi'il mudhari' mesti tahu fi'il amr. Caranya nanti insyaallah cara membuatnya. Ini kondisi pertama fi'il madhi mabni 'alal fathi idza lam yattasil bihi syai'. Kalau tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Contohnya dharaba. Yang kedua idza tasalat bihi ta'ut ta'nits sakinah. Apabila bersambung dengannya tak ta'nis sakinah. Nahu dharabat. Dharabat. Naam. Maknanya apa? Dharabat artinya? Tolong. Dia satu orang perempuan telah memukul. Tayyib. Yang ketiga idza tasala bihi dhamirul maf'ulain, dhamirul maf'ulin. Apabila bersambung dengannya dhamir-dhamir maf'ulin, ya, dhamir-dhamir maf'ul yang dikenai pekerjaan. Contohnya dharabana, dharabaka, dharabaki, dharabakuma, dharabakunna, dan seterusnya. Yang gandeng dengannya dhamir maf'ul, maka tetap fi'il madhinya mabni 'alal fathi. Yang keempat idza tasala bihi aliful itsnain, jika bergabung dengannya alif itsnain. Nahwu dharaba. Dharaba. Kalau dharabana apa maknanya Ubadah? Dharabana. Dharabana, bukan dharaba, tapi dharabana. Apa Muhammad? Itu. Dharaba apa dharaba? Baru ditambah na. Apa? Dia seorang laki-laki telah memukul siapa? Nah, memukul kami. Ya, dia seorang laki-laki telah memukul kami. Dharabana. Kalau dharaba apa Syahrul? Dharaba panjang, ada alifnya. Dia dua orang laki-laki ya telah memukul. Nah, ini 4 kondisi yang mabni 'alal fathi ya kawan. Ingat-ingat. Kemudian yang kedua yubna 'alal dhamm idza tasalat bihi wawul jamaah. Mabni 'alal dhamm apabila bersambung dengannya wawul jamaah. Darabu. Ya, darabu. Maknanya apa berarti Isnan? Mereka para laki-laki telah memukul. Baik, yang ketiga yubna 'ala sukun. Fi'il madhi juga bisa mabni 'ala sukun. Kapan itu? Walahu halat. Ya, memiliki
beberapa kondisi. Yang pertama, idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, jika bersambung dengannya dhamir rafa' mutaharrik, dhamir rafa' yang berharokat. Contohnya darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, ini dhamir rafa' mutaharrik. Demikian pula darabna. Darabtu berarti maknanya apa? Derazak, aku telah memukul. Kalau darabna, kami telah memukul. Kalau darabtum, darabtum, kalian telah memukul. Tayyib, darabtuma, Abdul Hafid. Tayyib, kalian berdua telah memukul. Nah, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, dia harus apa? Kita katakan mabni ala sukun. Yang kedua, idza tasalat bihi nunul inath, jika bersambung dengannya nun inath. Nah, nun yang menunjukkan apa? Muannats jamak, yang dikenal dengan nun niswah. Contohnya darabna, darabna, mereka para wanita telah memukul. Baik. Nah, tugas antum ikhwan berarti tugasnya semua saja. Berarti tadi berdua sama Nafid sama ini, ya, sama-sama mencari 10 fi'il sehari-hari. Yang tugas semuanya cari 5 fi'il. Berarti antum 10 fi'il, yang 5 itu antum tasrif fi'il madhinya, ditulis. Ya. Misalnya ini yang di sini daraba, tapi daraba enggak ganggu sudah di sini ya kan. Antum tulis daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, paham? Nah, kenapa ditulis? Biar ingat. Ketika nulis pun harus enggak betul. Ya, 5 fi'il madhi digandengkan dengan apa? Dhamir, paham? Sehingga di situ besok kalau ini kan kita lihat mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhamm. Sudah terlihat semuanya dalam urutan itu. Taib. Terus dipasang itu papan tulis tuh ya. Papan tulis sini ini ada dah masih dipasang yang kecil. Gantung di sini. Tanbih, aliful itsnain, wawul jamaah, ta'u darabtu, na darabna, nunul inas, takunu fi mahalli raf'in fa'il. Jadi alif itsnan, ya alif itsnain, ya jangan di-r dulu. Aliful itsnain, ya isnan. Wawul jamaah, kemudian ta pada darabtu dan na pada darabna. Kemudian nun inas itu apa? Kita mengirabnya fi mahalli raf'in fa'il, menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Sedangkan ta'u ta'nits pada darabat, ya ta'u ta'nits fi darabat harfun la mahalla lahu minal i'rab, itu adalah huruf yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Itu ta' ta'nits, dia bukan sebagai apa? Dhamir, tapi huruf saja yang menunjukkan muannats, paham? Kalau ta'nits sakinah. Nah, tugasnya diingat-ingat, dikerjakan untuk kalian sendiri untuk manfaatnya. Dan dihafal, ya, dihafal, yang ditulis dihafal. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, dan seterusnya. Ya. Ketika ditanya tidak boleh lebih dari 2 detik mikirnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.